Bisa mulai ya sekarang. Oke, selamat datang teman-teman di kelas ID yang ke-13, dan ini rekaman ulang ya, karena rekaman yang terakhir itu nggak ada suaranya, jadi ini rekaman ulang, dan ini cuma ada gue, dan di sini ada Kevin Nobelnya langsung. Jadi ini kami ulang lagi, dan ada sedikit revisi dari Kevin ya, betul ya? Ya, Tentang ada sedikit ini apa materinya. Mm-mm. Oke, Ya, siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya. Dan ini gue mau share screen PPT-nya. Oke. Nah, ya ini udah mulai screen sharing nih. Oke. Iya. Yap, oke, udah kelihatan ya? Langsung aja ya. Oke, jadi Oke, langsung aja. dalam presentasi kali ini saya akan jelaskan tentang pemikiran seorang filsuf Denmark yang sangat terkenal, namanya Søren Abaye Kierkegaard. Nah, bila teman-teman itu mempunyai minat dalam filosofi, dalam agama, dalam hal-hal yang berbau transenden, ataupun dalam membahas tentang jati diri manusia dan makna hidup, maka Søren Kierkegaard adalah orang yang cocok bagi Anda. Saya memberikan nama musim kehidupan karena pemilih dia itu sangat menggambarkan tentang musim-musim yang kita lewati di dalam kehidupan ini. Next. Oke, jadi dalam presentasi ini ada 4 main point utama. Siapa Søren Kierkegaard, kehidupan dia di Denmark seperti apa, pandangan filosofisnya, dan relevansinya bagi kehidupan kita. Next. Oke, singkat cerita, Søren Kierkegaard itu lahir dari keluarga yang sangat religius. Tetapi di dalam kehidupan keluarganya itu cukup melankolis dalam banyak masalah. Saudara-saudaranya banyak yang meninggal. Jadi hanya tersisa Søren dan Peter Kierkegaard. Nah, dia lahir dari keluarga Lutheran yang cukup ketat, sangat ketat malah, yang dianggap sebagai kaum pietis. Jadi kaum pietis itu sangat mendisiplinkan diri untuk menjalankan kehidupan beragama. Bangun pagi-pagi, berdoa, dan seterusnya. Itu sangat-sangat ketat. Lalu Søren Kierkegaard menjalankan kehidupannya di dalam studi filsafat dan teologi, tetapi di tengah jalan dia diceritakan oleh ayahnya bahwa keluarganya terkutuk dan so forth and so on. Ayahnya cerita bahwa dulunya dia pernah mengutuk Tuhan, ingin jadi kaya karena dia hidup miskin, lalu tiba-tiba beneran kaya, lalu dianggap bahwa itu kutukan, sehingga banyak dari saudara-saudaranya meninggal. Itu pun belum terhitung bahwa ayahnya menikah lagi, tapi sebelum berhasil menjalin relasi dalam pernikahan, dia sudah melahirkan Søren Kierkegaard. Jadi Kierkegaard sendiri adalah seorang anak yang lahir di luar nikah. Lalu dalam kehidupannya, karena dia mengalami banyak tegangan, akhirnya dia menjadi seorang yang cukup stres. Dia sempat rokok, dia sempat mabuk-mabukan. Tetapi akhirnya dia sadar bahwa jika dia melakukan hal yang salah lagi, maka dia sebenarnya mengulang kesalahan ayahnya. Tapi dia akhirnya memaafkan sang ayah. Nah, pada akhirnya dia menjadi salah satu filsuf dan pemikir yang sangat besar asal Denmark. Next. Nah, kalau kita lihat pribadinya seorang Kierkegaard itu adalah seseorang yang sangat kompleks. Kita bisa melihat bahwa tidak ada satu jawaban yang ragam untuk menjelaskan satu hal, karena seorang Kierkegaard itu dia suka menentang pemikirannya sendiri. Dia melihat bahwa pemikirannya adalah hal yang terus berubah. Dan kalau kita bertemu dengan dia adalah orang yang sangat kompetitif. Dia orang yang sangat suka berdebat. Apa hal-hal kecil dia ajak debat, dan dia suka mengkritisi kehidupan beragama di Denmark. Jadi kekristenan pada saat itu tuh cenderung
nominal, yaitu orang ke gereja-gerejaan, orang suka bermain dengan agama, sangat religius. Tetapi pada akhirnya Søren Kierkegaard tidak menyukai hal yang seperti itu. Dia mengatakan bahwa religiusitas bukanlah hal yang baik. Yang baik harusnya adalah transendensi, yaitu adanya hubungan iman dengan yang sungguh-sungguh ilahi, bukan hanya datang ke gereja saja. Ya, pada akhirnya dengan pernyataan dia seperti itu, dia mendapatkan kecaman dan banyak pembencian dari warga Denmark. Sehingga dalam proses penulisan bukunya dia harus menggunakan nama samaran supaya buku-bukunya bisa dipublikasikan. Nah, di dalam bukunya itu banyak sekali tema yang diangkat. Bisa psikologi, bisa bicara soal filsafat, sastra. Tetapi banyak diantaranya dia sangat membahas tentang makna hidup. Apa itu meaning of life? Dan akhirnya tulisan-tulisan dia membentuk banyak sekali perubahan dalam psikologi, sastra, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, jadi pemikiran Kierkegaard itu mempunyai 3 poin penting yang sangat perlu ditekankan. Dia adalah orang yang sangat menekankan relasi personal dengan Tuhan. Maksudnya adalah banyak orang yang beragama itu relasinya bukan personal dengan Tuhan, tetapi relasi komunal dengan lingkungan religiusnya. Lalu kedua, karena dia melihat bahwa kehidupan beragama cenderung jadinya nominal. Jadi orang tuh menjadi religius tetapi tidak berelasi dengan Tuhan. Akhirnya dia sendiri sangat mengkritik keras agama. Bisa dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang sangat anti-Kristen. Dalam arti bahwa dia sendiri tidak menyetujui banyak hal yang dilakukan oleh gereja dalam membangun kehidupan yang religius tetapi tidak membangun kehidupan iman. Nah, dia sendiri adalah orang yang sangat tiap hari berdoa, baca Alkitab, dan juga tiap minggu ke gereja, tapi dia sendiri melakukan hal mengkritik yang begitu keras kepada institusi agama. Dia melihat bahwa kehidupan religiusitas adalah masalah dan akar masalah dari runtuhnya yang namanya Kristendom, yaitu sebuah institusi agama Kristiani yang sedang terbentuk di Eropa. Next. Nah, jadi kalau kita coba menarik gambaran tentang masyarakat Denmark, itu sangat mirip dengan kehidupan masyarakat di Aceh dan Jakarta. Maksudnya adalah kehidupan masyarakat di Aceh adalah ketika kita lahir di dunia ini, langsung kita adalah seseorang dari kelompok agama tertentu. Itu adalah hal yang diberikan oleh institusi agama. Dan itu adalah persis yang dialami oleh Søren Kierkegaard. Barang siapa adalah warga Denmark, maka dia pasti adalah seorang beragama Kristen. Sebaliknya, Denmark pada saat itu sudah sangat maju. Perekonomiannya sudah sangat baik, banyak pemikir filsafat yang sangat bagus, karena itu sudah menjadi golden age gitu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kehidupan yang sudah baik secara ekonomi, baik secara agama, malah menjadi suatu masalah bagi Kierkegaard. Biasanya orang mempertentangkan agama dan ekonomi, di mana tingkatnya religiusitas pasti ekonominya buruk, ataupun sebaliknya, ekonomi membaik, religiusitas menurun. Tetapi di antara dua yang berjalan sekaligus, ekonominya jalan, agamanya jalan, mengapa seorang Kierkegaard masih melakukan kritik terhadap yang namanya masyarakat Denmark? Ibaratnya kayak kita lagi di Jakarta yang sudah sangat maju, lalu kehidupan beragama juga sangat baik, tiba-tiba muncul seorang anak muda yang terkesan ingin mengajak tawuran, lalu dia dengan sotoinya mengatakan kalian semua lagi tersesat. Jadi apa perasaan kalian kalau misalnya tiba-tiba muncul dengan Kierkegaard seperti itu? Next. Nah, cerita seorang Kierkegaard itu adalah seorang yang memakai pendekatan Sokratik. Pendekatan Sokratik adalah mempertanyakan segala sesuatu sampai kita bertemu dengan esensi yang ada di dalamnya.
Kalau kita melihat seorang Socrates, dia itu sangat mengkritik masyarakat Athena yang pada saat itu sudah maju. Dia mengupas hal-hal yang bersifat fenomenal, hal yang muncul di depan, sehingga dia ingin tahu apa yang ada di dalam. Itu yang sebenarnya dilakukan oleh Søren Kierkegaard. Dia adalah tanda kutip Socrates di Denmark, yang mengupas kehidupan masyarakat Denmark yang sedemikian agamis dan maju, dan dia ingin mengkritisi bahwa semua kemajuan dan semua keagamisan adalah hal yang finite atau hal yang terbatas. Itu tidak boleh diabsolutkan. Yang diabsolutkan seharusnya relasi dengan yang ilahi, menemukan makna hidup di dalam kehidupan ini, dan bukan menjadikan sebuah hal yang sangat kurang baik atau yang masih terbatas sebagai hal yang absolut dalam kehidupan kita. Next. Nah, ini dia pemikiran Kierkegaard. Kalau dirangkum, pertama dia kan sangat Sokrates ya. Dia memakai pendekatan Sokrates. Dia mengkritisi Hegel, dia mengkritisi kekristenan, dan dia mengkritisi masyarakat Eropa yang sudah modern pada saat itu. Nah, kalau boleh saya rangkum pemikiran Hegel adalah Hegel mencoba untuk menjelaskan seluruh kepercayaan dunia, proses perubahan kepercayaan dunia menjadi suatu hal yang bisa dijelaskan. Misalnya, dulu agama adalah sesuatu yang bersifat animisme dan dinamisme. Sesuatu yang bersifatnya sangat lekat dengan alam. Batu, singa, tengkorak, itu jadi simbol-simbol. Lalu, pelan-pelan agama mengalami evolusi. Jadi evolusi keagamaan ini yang dijelaskan oleh Hegel berubah menjadi yang namanya itu setengah manusia dan setengah binatang. Misalnya dewa-dewa di Mesir, itu kan misalnya Anubis setengah manusia dan setengah anjing, ada Sphinx dan lain sebagainya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, agama mengalami puncaknya, yaitu agama berbicara tentang manusia, yaitu Tuhan yang muncul dalam bentuk manusia. Jadi Hegel menjelaskan evolusi perubahan kepercayaan. Nah, Søren Kierkegaard melihat, dia baca Hegel dan dia melihat, wah itu satu sisi bagus, bisa menjelaskan semuanya. Tetapi kalau itu hanya menjadi knowledge, hanya pengetahuan saja, maka agama akan kehilangan maknanya. Nafasnya kan bukan di pengetahuannya saja, tetapi di dalam relasinya. Kedua, dia secara khusus, dia mengkritisi agama Kristen di Denmark. Jadi kalau banyak yang beranggapan bahwa kekristenan cenderung memisahkan memisahkan negara dan agama, dulunya enggak. Dulunya justru agama dan politik sering disajadikan satu dengan asumsi bahwa kalau agama sudah bercampur dengan politik, maka kehidupan beragama dan politik dua-duanya akan jalan dengan sangat baik. Masalahnya adalah bagi Søren Kierkegaard, ketika agama menikah dengan politik, itu jadinya Kristendom. Makna iman direduksi menjadi gerakan politis, bukan sebagai sebuah iman yang sejati ya. Dia hanya jadi sebuah culture. Contoh dari kayak gini adalah masyarakat di Inggris hari ini. Secara official negara Kristen, tetapi pada akhirnya karena semua orang sudah punya mindset, kan ini udah negara Kristen, ngapain gue jadi Kristen? Itu yang menjadi kekhawatiran Søren Kierkegaard. Makanya dia mencoba untuk memisahkan agama dan politik, memisahkan religiusitas dengan iman. Dia menjelaskan bahwa seharusnya kita mengambil leap of faith, yaitu langkah yang lebih jauh untuk tidak hanya mengikuti politik, agama, maupun percampuran di antaranya. Ketiga, karena pada saat itu masyarakat sudah sangat maju, modernisme sudah bagus, ekonomi sudah bagus, kehidupan borjuisme sudah berjalan dengan baik, Kierkegaard melihat akhirnya itu meniadakan makna justrunya. Banyak orang beranggapan bahwa makna hidup lahir karena ada kemajuan. Ternyata enggak, setelah ada kemajuan terjadi yang namanya kekosongan. Oke, next.
Baik, jadi bagi teman-teman yang pernah mendengarkan nama Auguste Comte, dia adalah seorang pemikir, filsuf, dan dia juga adalah pencetus kata sosiologi. Jadi kalau teman-teman dari IPS pasti pernah mendengarkan Auguste Comte. Dia membedakan masyarakat menjadi 3 tahap, yaitu teologi, metafisik, dan positif. Dulunya masyarakat percaya akan Tuhan, akan Zeus, dan seterusnya. Contoh dari ini adalah abad pertengahan, di mana kehidupan gereja di Eropa begitu menekankan hal-hal yang bersifatnya teologis. Semua berpusat dalam institusi agama. Lalu seiring berjalannya waktu, ada Renaissance, ada modernisme, dan seterusnya, banyak pemikir filsuf yang keluar, dan dia bilang bahwa kita tidak perlu lagi terlalu banyak mempercayakan Tuhan, tapi kita mulai memikirkan tentang konsep kebaikan yang lebih umum, yang lebih manusiawi, humanisme, nah itu metafisik. Lalu masuk ke dalam tahap positif, yaitu ketika kehidupan negara sudah mulai fokus pada hal yang bersifat material, sudah bisa diprediksi hal-hal seperti itu. Nah, dengan kata lain, Auguste Comte membicarakan bahwa kehidupan manusia mengalami transisi, yaitu perubahan dari stasiun 1, percaya Tuhan, stasiun 2, percaya manusia, dan stasiun 3, percaya material. Kierkegaard malah melihat sebaliknya, bahwa kehidupan ini memang mempunyai 3 tahap itu. Tapi dia balik, bahwa estetis adalah material atau yang positif, etis adalah yang metafisik, bicara soal kemanusiaan, dan kembali lagi dia menekankan aspek religiusitas, yaitu bukan religiusitas secara rutinitas agama, ritualitas agama. Dia nggak membicarakan hal itu. Dia membicarakan bahwa manusia akhirnya butuh makna hidup. Jadi singkat cerita, kalau estetis itu adalah hidup sebagai benda, menikmati kehidupan sensasional sebagai benda. Etis adalah kehidupan bertanggung jawab, memiliki sense of commitment, memiliki sense of ethical commitment kepada sesama manusia. Dan ketiga adalah sense of commitment kepada Tuhan. Nah, jadi kita mempunyai 3 tahap itu. Orang yang mempunyai kehidupan material, yang suka enak-enak, dia cenderung lemah sekali kehidupannya, kata Kierkegaard. Tetapi orang yang mempunyai kehidupan etis, dia sudah melampaui kehidupan material. Dia tidak lagi bermain-main dengan kehidupannya. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dia sudah sungguh-sungguh menemukan makna hidup. Dia hanya mengerti bahwa makna hidup menuntut dia seperti itu. Tetapi dia belum tentu menemukan makna hidup itu sendiri. Itulah sebabnya nanti di akhir dia akan masuk ke dalam tahap yang paling tinggi, yaitu leap of faith, ya, percaya kepada Tuhan yang menangkap pribadi manusia dari despair. Next. Oke, jadi kita mulai dari tahap estetis. Untuk memahami tahap estetis ini, saya percaya bahwa kehidupan gaya hidup sekarang itu nggak beda jauh dengan masyarakat Denmark. Contoh dari tahap estetis adalah ketika seorang anak milenial menghabiskan tabungannya untuk berliburan, ataupun menggunakan Instagram, meng-scroll Instagram secara berjam-jam untuk menikmati kehidupan digital di dalamnya, atau main TikTok sekian lama. Jadi dia itu menikmati sesuatu hal untuk kesenangan pribadi. Orang yang seperti ini sebenarnya hidup itu bergantung pada benda di luar dirinya. Ini adalah tokoh seperti Don Juan ya, yang merayu banyak perempuan. Dia adalah individu yang mencari kebebasan, mencari segala kemungkinan untuk bisa dinikmati. Tetapi dia sendiri tentunya kalau menikmati segala hal, tidak ada aturan yang membatasi hal itu. Dia bebas, dia bisa melakukan all you can try dalam kehidupannya seperti makan buffet, tapi lambat laun dia akan mulai merasa bosan. Mulai merasa bahwa hidup tidak mempunyai makna. Karena setiap kali dia mencoba untuk menikmati hidup, semakin nikmat maka semakin cepat bosan.
Ini adalah tahap estetis. Saya kira ini adalah masalah yang sering kali muncul di masyarakat saat ini ya. Next. Nah, berikutnya yang digambarkan oleh Søren Kierkegaard adalah kehidupan etis, yaitu individu yang sangat teratur, individu yang tidak mau menikmati hidup saja, tetapi dia berani mengambil langkah asketis. Dia berani bekerja susah payah, dia berani simpan tabungan, dia berani melakukan hal-hal yang tanda kutip ya, sangat membatasi diri untuk menghasilkan hal-hal yang lebih baik. Jadi kalau bisa dibilang bahwa tahap estetis yang sebelumnya itu kayak anak-anak posmo yang mau menikmati segala hal. Sedangkan tahap etis bukan anak posmo, tapi anak modern yang sangat mengikuti aturan, sangat tidak mau berkompromi. Nah, jadi orang yang seperti ini bisa menemukan bahwa dia mempunyai tanggung jawab kepada sesama manusia. Bukannya tidak ya. Tahap seperti ini itu seperti seorang filsuf yang memahami bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk berteman dan membangun kebersamaan dengan sesama manusia. Adanya tuntutan moral yang tidak terbatas dalam dirinya. Jadi, orang yang hidup dalam tahap etis itu sebetulnya merasa bahwa dia mempunyai tuntutan hidup untuk dikerjakan. Nah, satu sisi dengan ada tuntutan hidup yang sedemikian berat, itu bisa membuat dia rasa bersalah kalau misalnya dia tidak bisa mencapai kesempurnaan itu. Di saat yang sama, bisa juga muncul hal yang lain ketika tahap etis ini membangun kebersamaan hanya untuk manusia-manusia yang dianggap penting. Hanya untuk sekelompok masyarakat yang dia anggap penting. Itulah sebabnya Nazi Jerman ketika melakukan kejahatan yang sangat besar, dia melakukannya itu bukan karena semata-mata ingin melakukan kejahatan. Tapi sebenarnya dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya sedang membangun kehidupan bangsanya. Dan dia merasa apa yang dilakukan itu sangat etis. Jadi dia hanya mengikuti aturan moral yang dibangun oleh manusia, oleh konstruksi masyarakat. Gitu. Next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahap religius, kita perlu memahami bahwa manusia itu cenderung ekstrim ke salah satu hal. Either dia jadi sangat etis, sangat mengerjakan hal-hal yang dianggap baik, sangat bertanggung jawab, sangat bekerja keras, atau dia menjadi sangat estetis, sangat menikmati kehidupan hidup. Dengan kata lain, ketika kita tidak menemukan makna hidup yang sesungguhnya, kita akan cenderung jatuh ke dalam salah satu hal. Either kita jadi super duper hedonis seperti estetis, atau kita menjadi super duper anti hedonis tapi super asketis, ingin melakukan hal sesuatu dengan sangat-sangat disiplin dan begitulah. Nah, itu seperti pendulum, jadi muter balik, etis ke estetis, estetis ke etis, dan seterusnya. Dan itu seperti kisah yang digambarkan oleh Sisyphus, yaitu ketika Sisyphus dihukum oleh Zeus atau oleh para dewa untuk menjalankan kutukan hidup. Dibilang bahwa kalau kamu bisa mengangkat batu ini ke atas, kamu bebas dari kutukan. Tapi setiap kali dia mengangkat batunya ke atas, selalu jatuh lagi, dan seterusnya. Kehidupan manusia juga kayak gitu. Berulang kali kita melakukan hal yang sama, tapi tidak menemukan hasil yang betul-betul membebaskan. Either kita sangat idealis dengan kehidupan, kita bisa menemukan makna hidup sendiri, kita bisa membangun makna hidup sendiri. Kita harus berkomitmen kepada sesama manusia, tapi akhirnya kita tahu bahwa semua akan fail, manusia berulang kali melanggar janjinya sendiri, jadi tahap etis menjadi kegagalan. Atau kita bisa lari ke hal yang lain, jadi hedonis dengan sangat, jadi konsumeris yang sangat hebat. Kita bisa menikmati hidup dengan segala kelimpahannya dan seterusnya. Tapi kita tahu bahwa pada akhirnya
itu juga tidak memberikan kepuasan yang sesungguhnya. Jadi kayak kita sedang stuck di dalam yang namanya lingkaran samsara. Jadi kalau teman-teman nonton Naruto, ada jurus namanya Izanami, di mana seseorang dikutuk untuk mengulangi hal yang sama terus-menerus. Atau kita nonton Doctor Strange yang namanya Dormammu, I Want to Bargain. Nah, di dalam loop seperti itu, endless loop. Kira-kira itulah kehidupan manusia yang menjalankan tahap etis dan estetis. Jadi hidup ini kayak jadi absurd. Kita berbuat baik, etis, atau kita menikmati keindahan hidup, yaitu estetis, dua-duanya tidak menjelaskan atau memberikan kita kebebasan. Oke, next. Lalu mengapa Søren Kierkegaard memberikan tahap ketiga, yaitu tahap religius? Kalau kita mendengarkan kata religius, yang muncul di dalam mindset kita hari ini adalah religiusitas, yaitu sesuatu hal yang bersifatnya berulang tetapi tidak memiliki makna esensial di dalamnya. Kayak ada yang kosong dari agama. Hal ini karena manusia cenderung take things for granted ya. Jadi ketika manusia sudah menemukan sebuah religiusitas, dia akan tertelan oleh religiusitas tersebut. Tetapi makna religius yang sejati bukan religiusitas, tetapi makna iman. Religius dengan sebuah kata yang paling dasar artinya adalah kembali kepada Tuhan. Jadi untuk lepas dari kutukan etis dan estetis adalah manusia harus kembali kepada Tuhan. Manusia bisa berbuat baik sehebat apapun sebagai seorang etis maupun menikmati hidup sehebat apapun sebagai seorang estetis, akhirnya kebaikan menjadi sia-sia dan dilupakan, dan kenikmatan akan terus mengalami diminishing utility. Semakin lama semakin bosan. Jadi hidup itu di dalam etis maupun estetis jadinya absurd, tidak memiliki tujuan akhir yang melepaskan kita dari Sisyphus tadi. Next. Nah, untuk bisa membedakan apakah kita sudah etis maupun religius, atau lebih tepatnya dalam bahasa sehari-hari adalah, kapan kita bisa membedakan diri sudah sungguh-sungguh beriman atau hanya beragama? Well, singkat ceritanya adalah orang yang sungguh-sungguh beriman itu tidak memikirkan religiusitasnya, berapa tahun dia jadi seorang Kristen, Muslim, atau menjadi seorang beragama. Dia tidak menghitung jumlah angka nominal yang dia milikinya. Dia juga tidak menghitung apakah dia sedang melakukan perbuatan baik demi membeli surga. Dan dia tidak beranggapan bahwa karena dia sudah melakukan hal-hal yang baik, maka Tuhan wajib membayar budi dan seterusnya. Seorang yang sungguh-sungguh beriman bagi seorang Kierkegaard, dia sudah berkoneksi dengan yang infinite. Dengan kata lain, mau dia puluhan tahun sudah berdoa, mau dia puluhan tahun sudah beramal dan seterusnya, mau berpuluh-puluh hari dia sudah berpuasa, dibandingkan dengan yang infinite, semua itu tidak berarti. Jadi mengalami tahap religius bagi Kierkegaard, atau dalam bahasa yang lebih awam hari ini adalah bila seseorang sudah lepas dari keagamaannya atau realitasnya dan masuk ke dalam kehidupan bertuhan dan beriman yang bermakna, tidak lagi mencari hal-hal yang bersifatnya finite. Dia tidak lagi mencari things, benda. Dia tidak mencari surga bahkan. Dia nggak pentingin surga. Dia nggak pentingin pahala. Yang dia pentingkan adalah Tuhannya dan makna hidupnya di dalam Tuhan. Seperti itu. Next. Nah, sekali lagi sebelum kita betul-betul masuk ke dalam tahap religius, saya juga harus mengupas sebuah tahap yang justru sangat bertolak belakang. Ketika seseorang sudah stuck dalam kehidupan,
sudah stuck, dia sudah terjepit di dalam masalah Sisyphus, dia menjadi Sisyphus mengulangi hal yang sama secara despair, dia mempunyai sebuah kemungkinan untuk menjadi demonic, yaitu anti-religius atau anti-Tuhan ya. Kalau kata si Albert Camus, The Rebel, cara untuk lepas dari absurditas hidup adalah melakukan pemberontakan, yaitu bunuh diri, yaitu melakukan serangan terhadap kehidupan ini. Dia langsung mengambil langkah untuk bunuh diri, karena kalau kita menjadi Sisyphus kan hanya ada dua kemungkinan untuk survive atau lepas dari masalah. Satu adalah menikmati kesia-siaan, dan kedua adalah bunuh diri. Nah, ketika seseorang mengambil langkah untuk bunuh diri, dia tidak mau berbuat baik lagi, tidak ada etisnya, dia tidak mau lagi menikmati hidup, tidak ada estetis, dia akan mengambil langkah, dan dia juga sekaligus gak mau mengambil langkah kepada Tuhan. Maka opsi yang terakhir bagi dia adalah mengambil langkah untuk kematian. Nah, di dalam hal ini dia sudah menginvestasikan dirinya untuk membenci kehidupan, membenci makna hidup, dan mencintai yang namanya kematian, kejahatan, dan hal-hal yang bersifatnya sangat despair. Jadi dia seandainya seluruh dunia dan malaikat mau menyelamatkan dia, sudah tidak bisa membantu dia. Contoh yang kayak gini itu adalah Yudas dan Kain, yaitu mereka yang ingin melakukan serangan langsung kepada yang ilahi, kepada sesama manusia, dengan mengambil langkah untuk bunuh orang dan bunuh diri. Gitu. Next. Nah, tetapi bagi orang yang tidak lagi bisa menikmati kehidupan, yang menyadari bahwa menjadi orang baik tidak lagi menjawab pertanyaan, dan dia tahu mengambil bunuh diri dan bunuh orang lain adalah hal yang salah, dia akan melihat bahwa masih ada opsi yang lain untuk kabur dari masalah kehidupan. Jadi, kelompok yang ini disebut sebagai tahap religius tentunya, yang juga disebut sebagai purity of heart, yaitu ketika orang tidak lagi mengejar kenikmatan dunia dan dia tidak mengejar kebaikan etis bagi dirinya sendiri. Dia sungguh-sungguh meniadakan estetis kenikmatan dunia, dan dia melupakan etisnya. Karena baik etis dan estetis adalah hal yang finite, yang terbatas. Dan dia mencari yang sungguh-sungguh infinite. Ketika Kierkegaard melihat tahap religius, dia mengasosiasikan ini dalam kehidupan seorang nabi yang sangat terkenal dalam 3 agama monoteistik, yaitu Abraham atau Ibrahim, dan juga mengaitkannya dengan Nabi Ayub, maupun juga kepada seseorang yang namanya Nabi Yusuf. Kenapa seperti itu? Karena bagi seorang Ibrahim, dia sudah menjadi orang yang etis, yang menjalankan kebaikan, dan dia mendapatkan sisi estetis, yaitu lahirnya seorang anak laki-laki baginya. Dan Tuhan berbicara bahwa kamu harus lebih sayang Tuhan daripada apa kebaikanmu sendiri maupun anakmu sendiri. Akhirnya Tuhan memberikan dia salah satu cara untuk melepaskan keegoannya sendiri, yaitu dengan mengorbankan sang anak. Kita tidak menebatkan anak yang mana, tetapi bagi seorang Ibrahim atau Abraham, jika dia harus melakukan pengorbanan tersebut, maka itu akan menimbulkan banyak hal yang negatif. Pertama, dia akan dianggap sebagai pembunuh, etisnya hilang, dan dia akan kehilangan sumber kenikmatannya di dunia, yaitu anaknya sendiri, estetisnya hilang. Jadi sebenarnya proses uji ini tuh mencoba untuk mendorong Ibrahim atau Abraham untuk mendekatkan diri kepada yang infinite, yaitu Sang Ilahi. Dalam kasusnya Ayub, itu kan juga dibicarakan bahwa apakah betul Ayub itu berbuat baik kepada Tuhan karena dia sungguh-sungguh menyayangi Tuhan yang infinite itu, atau dia sebenarnya bergantung kepada pribadinya yang terkesan baik, etisnya.
atau kenikmatan hidup yang dia milikinya, estetisnya. Maka dihabiskan semuanya. Keluarganya hilang, makanannya hilang, semuanya hilang, badannya pun penuh dengan sakit borok. Dan akhirnya itu adalah salah satu cara untuk menguji apakah kita benar-benar bergantung kepada Tuhan atau kepada kebaikan kita sendiri, etis, atau kepada kenikmatan dunia, estetis. Yusuf juga kayak gitu. Dia dijual keluarga, terkesan dia adalah penjahat karena masuk penjara, terkesan dia adalah penjahat karena dia digoda oleh istri orang lain, padahal dia bersih, dan seterusnya. Jadi itu benar-benar menguji apakah seseorang hatinya sudah betul-betul dialokasikan untuk yang satu, yang baik itu. Mengejar kebaikan semata-mata itu adalah kebaikan. Mengejar Tuhan semata-mata itu adalah Tuhannya. Bukan karena kebaikanku dan bukan karena kenikmatan dunia. Gitu. Itu adalah purity of heart. Next. Jadi dengan kata lain, pemikiran Kierkegaard itu melakukan banyak hal. Pertama, dia memisahkan institusi agama dari substansi agama. Mungkin bagi sebagian besar teman-teman, kehidupan agama akan lebih baik jika tidak dicampurkan dengan kehidupan politik. Kierkegaard mengambil pandangan kayak gitu, karena dia melihat jika agama dicampurkan dengan politik, akhirnya esensi dari agama direduksi hanya sebagai ideologi. Orang hanya ikut-ikutin agama karena itu cocok dengan pemikiran mindset mereka. Karena itu ideologi yang sangat dinikmat. Tetapi orang tidak lagi mencari Tuhannya karena agama udah dijadiin politik. Dan akhirnya dengan pandangan kayak gini, Kierkegaard mengkritisi sekali kehidupan Kristendom di Eropa Barat. Gereja Inggris jadi politik juga. Gereja Lutheran Jerman jadi politik. Maupun gereja Lutheran Denmark juga bercampur dengan politik. Dan justru di negara-negara yang kayak gitu, yang hari ini sekularisme sangat naik. Karena orang melihat agama hanya sebagai alat politik, bukan sebagai sebuah esensi yang ada. Lalu dia karena mengkritisi kehidupan modernisme secara lebih spiritual, sebenarnya Kierkegaard itu sudah memprediksi terjadinya namanya sekularisasi dari dalam Kristendom sendiri. Terakhir, dia memengaruhi banyak pemikir yang lain. Rollo May, seorang psikolog eksistensial, yang menjelaskan bahwa trauma bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi dirangkul. Itu adalah bagian dari filosofi Kierkegaard. Karl Barth, teolog besar, juga memakai konsep transendensi sebagai hal yang sangat penting dalam pemikiran teologisnya. Deleuze di dalam tahap estetisnya juga mencari segala possibility dengan menggunakan tahap pertama estetis dari seorang Kierkegaard. Ada juga Peter Berger dari sosiologi yang menjelaskan bahwa manusia itu cenderung hidup di dalam sebuah realita sosial tertentu dan menganggap itu sebagai hal yang baik, etis ya. Dan akhirnya dia mencoba membongkar bahwa agama cenderung menjadi etis, yaitu sebuah ideologi kebaikan dan mereduksi iman menjadi sebuah ideologi saja. Jadi itu kira-kira yang dibahas oleh Søren Kierkegaard. Next. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama-tama, dari pemikiran Kierkegaard, kita harus menemukan jati diri. Bukan dari apa yang bisa kita nikmati secara estetis, atau apa yang kita kerjakan secara etis. Karena dua-duanya itu sangat finite. Dua-duanya bisa mengalami diminishing utility. Itu menurun dari waktu ke waktu. Kedua, kita harus menerima aspek kegagalan dalam kehidupan ini. Kita harus mencari higher meaning untuk melepaskan diri dari kutukan Sisyphus tadi. Yaitu kita hidup bukan hanya untuk melakukan hal yang sama saja, tapi ada tujuan yang lebih tinggi itu. Terakhir, kita tidak boleh mengikuti kehidupan beragama
hanya karena keluarga kita beragama, hanya karena teman-teman kita beragama, atau karena kita ingin beragama. Tetapi kita harus mengambil langkah hidup secara mandiri, secara eksistensial, dan secara jujur untuk menemukan makna hidup yang sejati. Jadi kalau orang mau percaya Tuhan seperti Kierkegaard itu tidak bisa karena aku ke gereja, karena aku sudah bergereja, karena aku sudah ke masjid, karena aku sudah ke kuil, karena aku sudah ke wihara, sudah sekian tahun dan seterusnya. Itu tidak terhitung sebagai sebuah proses mencari makna hidup. Tetapi proses makna hidup yang sejati itu sungguh-sungguh mengaitkan diri di hadapan Sang Ilahi. Itu sebetulnya yang diinginkan dan seharusnya dilakukan oleh tiap manusia. Oke, next. Baik, sepertinya udah selesai. Demikian Udah saja. nih. Oke, aduh, nih meskipun kedua kali ya, tapi tetap aja gitu pas gue abis denger kayak, aduh, bawaannya tetap pada pengen tobat. Tapi ini gue udah nyatat beberapa poin nih. Apa beberapa poin yang emang ada yang pengen gue tanyain dan pengen klarifikasi sih. Sebetulnya berarti yang absolut di pemikirannya Kierkegaard itu emang pure relasi ya. Relasi betul, dengan yang ilahi itu ya. Jadi maksudnya relasinya tuh yang kayak gimana sih gitu, yang kalau dalam konteks pemikiran Kierkegaard? Itu harus dilihat dari karyanya Sickness Unto Death ya. Jadi baca karya Sickness Unto Death, dia bilang bahwa manusia tuh hanya akan hidup kalau dia berelasi dengan yang infinite. Tanpa yang infinite, maka hati kita yang sebenarnya diciptakan untuk infinite akan cari hal-hal yang lain. Nah, cara berelasi dengan yang infinite gimana? Salah satunya ya, dia bagi beberapa tahap sih. Beberapa tahap diantaranya adalah orang yang bertemu dengan infinite, pertama dia akan kaget. Jadi harus ada tahap kaget. Oh, ternyata yang infinite beda sama apa yang kubayangkan. That's one. Number 2 adalah selain kaget, dia harus merasa pasrah. Jadi ada despair. Jadi dia merasa ternyata dirinya tidak sesuai dengan standar infinite itu. Ya iyalah, kita semua finite, pasti sangat jauh dari kehidupan infinite tersebut. Lalu ketiga, adanya offense. Jadi kita merasa kayak, kok gue kayak lagi diserang sama infinite, kayak standar kebaikan gue, standar etis gue, itu sangat jauh dengan yang namanya yang infinite itu. Hanya dengan tiga unsur itu, nanti Kierkegaard bilang orang nanti kalau udah mempunyai tiga unsur itu akan menyadari bahwa dia harus tanda kutip tobat, ambil leap of faith, akhirnya percaya, iya gue butuh yang infinite itu. Gitu sih. Oke. Oh ya, nih sama yang tadi 3 tahapnya itu kan, yang kaitannya sama August Comte. Sebenarnya itu masanya agak jauh ya, atau deket-deket sih? Comte sama Kierkegaard? Sih. Masa hidupnya mereka? Lompatannya agak jauh. Lompatannya lumayan agak jauh. Kalau Auguste Comte kan dia hidup di era Revolusi Prancis ya. 1789 sekian dan seterusnya. Kierkegaard itu 15-20 gitu. Nah, jadi pada zaman itu sudah populer yang namanya teologis, metafisik, dan positivis, yaitu percaya Tuhan, percaya manusia, percaya alam. Jadi 3 tahap itu sebenarnya sudah cukup populer. Nah, khususnya tentang alam, yang antara alam dan metafisik, itu yang paling terkenal itu adalah Karl Marx. Di mana Karl Marx menjadi terkenal, di situ juga si Kierkegaard mempublikasikan bukunya yang paling hebat, terkenal juga. Tapi Kierkegaard tidak mengkritisi dunia metafisik dan positif, dunia manusia dan alam. Kierkegaard lebih bahas tentang teologis dan metafisik, manusia dan Tuhan ya. Itu. Berarti kayak ini kalau misalnya berangkat dari Comte dulu ya. Kalau Comte kan di tahap akhirnya itu kan dia positivis ya. Nah, berarti kalau di Kierkegaard itu kan tahap akhirnya itu kan religius. Jadi maksudnya itu Kierkegaard itu antitesis dari Comte dong. Karena kan
seolah-olah kayak digebalikin gitu loh si 3 tahapnya si Auguste Comte. Betul. Justru kayaknya sepertinya dikembangkan, diputar balik. Iya, Tapi maksudnya diputar balik gitu. Saya nggak tahu si Kierkegaard baca Auguste Comte secara dalam atau enggak. Kayaknya dia lebih banyak baca Hegel deh. Dan materi-materi Denmark is more about Hegel, lebih banyak tentang Hegel, bukan tentang Comte. Tapi sekali lagi pemikiran Kierkegaard itu sebenarnya memutarbalikin semua konsepsi orang modern pada zaman itu. Berarti maksudnya ini sekalian sama ini ya hubungannya sama Hegel kan dia emang utamanya kan kritik Hegel ya. Maksudnya yang dia kritiknya tuh utamanya tuh gimana ya penjelasan lanjutnya? Oke, jadi Hegel kan dalam pemikirannya, dia mencoba untuk merangkum seluruh pemikiran dunia menjadi satu. Jadi kayak seorang filsuf yang melihat bahwa pemikiran manusia dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Secara ideologis juga mengalami perkembangan. Secara agama mengalami perkembangan. Nah, Hegel tuh menjelaskan bahwa pada akhirnya masyarakat kita hari ini sudah mencapai titik yang paling dekat dengan yang infinite, itu kata Hegel, bahwa manusia sudah berhasil sistematisin semua agama. Jadi ibaratnya kalau pakai teori evolusi kan dulu manusia dari bibit yang paling kecil, dari amoeba lama-lama jadi manusia kan. Nah, demikian juga dalam pemikirannya Hegel, dulu kepercayaan manusia itu dari batu pelan-pelan jadi manusia yang hari ini lebih utuh, lebih independen. Nah, itu yang populer pada zaman itu. Jadi banyak orang modern merasa, wah ternyata kita sudah mencapai popularitas tertinggi karena agama monoteistik, khususnya agama Kristen, udah menjadi yang paling hits di Eropa Barat. Nah, si Kierkegaard tuh banget sama pemikiran kayak gitu. Dia percaya bahwa nggak bisa kayak gitu. Percuma, even if lu mau Kristen pun, lu mau Kristen yang paling hits pun, paling bagus secara ekonomi, politis, dan seterusnya, mau sebagus apapun, kalau itu nggak ada makna imannya, itu hanya direduksi jadi gerakan politik, sosiologi, ekonomi gitu. Jadi Kierkegaard kritis itu. Dia menolak bahwa idealisme agama udah baik. Dia bilang enggak. No, forget that gitu. Masih karena ini konteksnya kritiknya Hegel, berarti kan Hegel itu kan dia emang usulnya Kristen ya. Jadi maksudnya tetap dalam konteks Kristen gitu atau gimana? Hegel sendiri adalah Lutheran, seperti si Søren Kierkegaard. Dua orang ini adalah Lutheran, Jerman dan Denmark. Dua-duanya itu ya menurut saya sangat-sangat Luther sih. Pemikirannya misalnya kalau kita ambil dari pemikiran Lutheran, ada saint and sinner. Jadi dia hidup dalam paradoks. Satu sisi kita manusia yang sudah ditebus, satu sisi kita manusia yang berdosa. Nah, intinya gitu-gitulah. Bahwa kehidupan seorang Kristen tuh bagi mereka adalah percampuran antara yang sudah baik dan yang belum baik as human, yang finite dan yang infinite. Itu kira-kira pemikirannya. Nah, Hegel mencoba untuk mengembangkan itu di dalam penelusurannya tentang agama dunia. Bahwa ada tesis, ada antitesis, ada sin and sinner. Lama-lama ketika manusia menyadari bahwa dia itu infinite sekaligus finite, dia akan menemukan agama yang paling pas, kata Hegel. Si Kierkegaard juga melihat kayak gitu, bahwa manusia tuh finite, nanti ketemu Tuhan yang infinite, nanti ketemu namanya koneksi iman gitulah, antara plus and minus gitu. Jadi dua-duanya mirip, sangat-sangat mirip, tapi bedanya adalah Hegel melihatnya secara makro. Dia melihat perubahannya secara historis yang besar, dan si Kierkegaard bilangnya percuma lu mau kenal segala perubahan sistem dunia secara historis kalau akhirnya nggak ada relevansi ke individunya, buat apa? Gitu. Berarti emang kayak ke individunya balik lagi ya, dan ke personalnya ya. Ini gue jadi inget kelas semalam nih di kelas isolasi, kan gue ngebahas Agustinus ya, ini mirip-mirip sebenarnya poin apa yang lu sampein sekarang sama apa yang gue sampein kemarin kan. Intinya kan nggak kritik agama institusional ya.
Dan gue juga udah bagiin papernya juga. Ya, jadi emang sebenarnya emang nggak, yang lu bilang kemarin tuh nggak ada ya hubungannya sebenarnya Kierkegaard sama Agustinus berarti ya, karena dia nggak baca pemikiran abad pertengahan ya. Kalau bicara soal Kierkegaard, kalau kita baca Concluding Unscientific Postscript, jurnal-jurnalnya, to be honest, dia jarang baca Agustinus. Jadi sebagai yang pecinta Agustinus, Kierkegaard cukup jarang membacanya. Tapi kalau bicara soal Socrates, dia demen banget baca Socrates. Dia demen juga baca Hegel. Dia demen banget baca sastra. Kayak misalnya cerita tentang Don Juan. Dia suka baca juga pemikir Lutheran seperti Lessing, bahwa manusia tuh nggak akan menemukan makna hidup dalam dunia finite, tapi hanya dalam infinite. Jadi dia baca-baca yang kayak gitu. Tapi kalau bilang dia deket sama Agustinus, to be honest, enggak. Mindset Lutheranisme dari pietisnya itu deket sama Agustinusnya. Eksistensial gayanya itu yang deket sama Agustinus. Jadi mereka kayak nggak terlalu, tapi resonansinya cukup kuat gitu. Wow. Oke, berarti emang sebenarnya konteksnya emang literalismenya itu ya, dari situ ya titik berangkatnya ya. Nah, oh iya, berarti konteksnya itu, gimana? Jadi kayak gini, membuat ini lebih umum ya untuk teman-teman kita yang di antara denominasi Kristiani itu banyak banget aliran yang ada di dalam. Ada Calvinis, ada Katolik, ada Ortodoks, dan seterusnya. Tetapi Kierkegaard itu sangat menekankan aspek perubahan pribadi. That's Lutheran style. Jadi perubahan pribadi from old to new. Jadi lewat paradoks, from infinite to finite, mengalami perubahan lagi. Dalam konteks Islam, itu lebih dekat dengan pemikirannya Rumi. Itu ketika kita menghadapkan diri dengan yang infinite, sang ilahi, dan seterusnya. Tidak menyentuh aspek politis, karena politis is finite. Jadi si Rumi, atau Jalaluddin Rumi, di dalam sufistic thinking-nya adalah, jangan memfokuskan diri pada yang finite, menggantikan yang infinite Tuhan dengan yang finite, tapi langsung koneksi dengan yang infinite itu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Oh, berarti ini konteksnya itu ya yang masalah politisnya itu kan yang dikritik sama Kierkegaard ya. Karena emang pada saat itu kan ini pasca ini ya reformasi gereja kan. Udah Nah, ini tuh jadi dia tuh ada berpikir buat ngekritik agama institusional itu karena emang gereja itu pada saat itu kan ya ibarat ya lu bertahun-tahun gitu kan terkungkung gitu sama gereja Roma, ya tiba-tiba darah aja meledak gitu aja gitu kan, banyak denominasi kayak gitu, terus di Anglikan di Jerman dan daerah-daerah lain, dan ujung-ujungnya ke politis juga. Itu nggak sih momentumnya dia itu buat ngekritik agama institusional? Oke, dari reformasi ke kehidupan gerejanya si Denmark itu cukup jauh. Reformasi itu 1516. Kehidupannya Kierkegaard itu 18 sekian-sekian, 1840 lah. Nah, jadi pada era waktu itu, reformasi gereja sudah sangat jauh dari kehidupan Kierkegaard. Tapi masalah yang sama muncul lagi, di mana gereja menjual surat-surat penebusan dosa. Di dalam gayanya Kierkegaard, gereja bukan jual penebusan dosa, tapi gereja butuh duit, minta uang. Jadi dia paksain bayar pajak bukan ke negara, tapi ke kas gereja. Dan itu yang seorang Kierkegaard merasa, kok lu maksain semua orang harus percaya Tuhan, dan so-called at the end lu hanya mau uang ya, gitu loh. Dan memang gereja pada hasil banget, tanda kutip ya, membuat orang terikat di dalamnya. Kalau lu adalah warga negara Denmark yang baik, lu harus jadi Kristen, harus ke gereja. Nah, si Kierkegaard ya kesel. Dia setiap minggu masih ke gereja.
Dia setiap minggu ke gereja. Dia bahkan mau jadi pastor waktu zaman itu. Tapi akhirnya memutuskan jadi filsuf yang mengkritik gereja dengan habis-habisan. Gitulah. Oke. Beneran ini apa? Gue jadi inget tulisan gue juga deh, karena tepat sih gue menulis tentang ini. Oh ya, ini kan kalau ngomongin Kierkegaard itu kan biasanya orang-orang itu kan pada tahunya relasi Kierkegaard sama Regine Olsen ya. Nah itu gimana tuh? Apa itu kaitannya sama salah satu karyanya dia itu Works of Love itu atau gimana ya? Oke, jadi tulisan Kierkegaard tentang tahap estetis dan etis itu tertuang di dalam tulisannya yang disebut sebagai either or. Jadi dia ibaratnya kayak membayangkan either kamu jadi etis atau either kamu jadi etis atau estetis. Itu yang gitu sih. Nah, dia menggambarkan kehidupan Don John dulu, orang yang sangat merayu-merayu perempuan dan seterusnya, main cewek dan seterusnya. Dan orang pasti lihat bahwa ini orang pasti salah gitu. Ya oke, jelas itu pasti salah. Tapi nanti muncul seorang judge namanya Judge Wilhelm yang bilang sama seorang anak muda, kamu harus nikah. Kamu harus nikah gitu. Kenapa? Kenapa harus nikah? Karena peraturan masyarakat zaman itu adalah harus nikah. Etisnya adalah nikah. Nah, si Soren Kierkegaard merasa bahwa kalau dia main perempuan, dia salah. Tapi kalau dia nikah, juga salah. Makanya dia bilang, saya dipanggil untuk jadi penulis whatever it is lah, menurut panggilan hidupnya sang pribadi itu gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk menolak etis dan estetis, menikah untuk tidak main perempuan dan tidak menikah. Nah, akhirnya dia waktu itu ketemu mertuanya, udah lamar ceweknya, ketemu mertuanya, Ini lalu Regine Olsen kan? Atau iya, cewek lain? Oh, Regine Olsen, oke. Satu cewek. Jadi hanya Regina akhirnya sampai calon mertuanya si Kierkegaard minta-minta, please jangan putusin anak gua. Tapi akhirnya si Kierkegaard bilang nggak bisa. Gua merasa bahwa hidup gua akan hidupnya pendek. Dia bilang kayak gitu. Dia merasa hidupnya itu penuh dengan melankolis karena masalah dia dengan ayahnya. Lalu dia akan merasa hidupnya itu sangat, tegangan hidupnya keras. Dia udah, baiknya gue bisa sama cowok lain yang lebih baik lagi dari gue dan seterusnya gitulah. Which is saya yakin banyak perempuan akan merasa kesal dengan cowok yang kayak gitu. Udah pinter, baik, ganteng, tajir lagi. Itu Kierkegaard tajir banget. Kerja duitnya gede gitu. Tapi akhirnya memutuskan untuk tidak menikah. Single, jomblo until he dead di usia 42-43 tahun. Dan dia bilang sama ceweknya bahwa dia tetap sayang ceweknya, dia cium terakhir kali, tapi akhirnya dia bilang, karena Copenhagen tuh masyarakatnya kepo, kehidupan agamis cenderung kepo. Jadi masyarakatnya kayak lihat, kok kalian putus gitu, pasti ada masalah, pasti Kierkegaard yang salah atau si ceweknya yang salah gitu. Ya akhirnya si Kierkegaard sengaja mabok-mabokan, sengaja nakal-nakalan supaya he take the blame on himself, bukan ke ceweknya. Itu di either or. Works of Love itu bukan bicara soal ceweknya saja, tapi udah ke Tuhan dan ke ayahnya khususnya, yang melahirkan dia sebagai tanda kutip anak haram. Dia menulis tentang Works of Love, dan menurut gue udah baca hampir semua bukunya. Either or, udah Sickness Unto Death, udah Concluding Unscientific Postscript, udah Concept of Irony, udah Attack Upon Christendom, Practice in Christianity. Itu udah banyak lah. Jurnal-jurnalnya kayak udah ada lengkapnya. Tapi yang buku yang paling dalam itu Works of Love. Dia bilang bahwa apa sih itu cinta gitu. Nah, kita masuk kalau bicara soal cinta, banyak orang merasa, cinta tuh kayak drama Korea. Di mana cowoknya so sweet dan seterusnya. Itu bukan cinta, itu micin. Cinta yang sesungguhnya bagi seorang Kierkegaard adalah dia berani melepaskan orang yang dikasihinya kepada Tuhan. Jadi kayak dia mencintai orang itu supaya orang ini bisa mencintai Tuhannya, bukan mencintai dirinya. Menjadi pribadi yang terikat dengan yang infinite, bukan kepada yang finite, yaitu dirinya. Jadi si cowoknya sayang ceweknya. Lu jangan sayang guanya, lu sayang Tuhannya. Karena lu kalau sayang guanya, gua itu terbatas.
Lo harus sayang yang tidak terbatas. Gitulah kira-kira. Sampai dia bilang kutipannya bagus sih. Ini bagus kalau bicara soal perselingkuhan dan seterusnya. Wah gila, itu pakai words of love dibedah semuanya. Gue sampai ketawa-tawa sendiri deh jadinya. Dia bilang kayak orang yang benar-benar mencintai itu rela dibenci. Dia rela menanggung kebencian. Rela memberikan diri untuk dilukai. Karena dia udah sayang. Lalu selain itu, orang yang mencintai adalah orang yang sekali dia cinta, cintanya nggak akan lepas. Karena cinta is infinite. Love is infinite. Kalau lu mulai mencintai di awal, lu akan terus cinta sampai akhir. Regardless dia jadi jelek, regardless dia jadi miskin, regardless dia jadi itu, lu akan tetap sayang. Akan tetapi, sekali lagi, kalau kita lihat banyak kasus ini, orang bilang, oh dia udah nggak sayang kita lagi. Kayak lagu apa? Sedang sayang-sayangnya. Tutup lagu cinta ketika aku sedang cintai kamu, sedang sayang-sayangnya. Gitu-gitulah. Kata Kierkegaard, dia bilang, kalau dia nggak sayang lu lagi di akhir, karena dari awal dia nggak sayang lu. Dia sayang sesuatu dari elunya. Dia merutinitas kehidupannya dengan lu. Tetapi nggak punya esensinya. Jadi ibaratnya kayak tahap estetis dan etis, dia membuat dirinya etis. Gue kelihatan cowok baik loh gitu loh. Terus estetis juga, oh gue ingin menikmati kehidupan loh. Tapi dia nggak nemu esensinya. Dia nggak temu tanda kutip religiusnya atau yang infinite-nya, itu ketemu esensi dari cintanya. Jadi hanya sayang-sayangnya untuk sementara waktu. Jadi bucin-bucinan nggak bisa dibenerin ya sama Kierkegaard. Akan banget gitu. Kamu tuh sedang menikmati pasangan lu, sedang estetis, bukan mencintai secara religius, bukan secara transenden. Ribet lah kalau Oh ini ngomong-ngomong masalah tahap estetis ya. Ini aku juga nyatet di sini. Dan ini juga relate sama yang lo bilang tadi sih. Berarti emang fix banget, mutlak. Kalau yang relasi cinta romantik itu emang masuknya estetis ya. Belum ke etis juga. Atau emang sebenarnya udah ada masuk ke tahap etis? Ini sih. Bagi seorang Kierkegaard, orang yang kalau udah mencintai secara infinite, dia akan ada aspek etisnya, akan ada aspek estetisnya. Tapi aspek estetis dan etisnya udah diridim, udah dibenarkan. Maksudnya diridimnya gimana tuh? Dibalancekan gitu loh. Oh. Dibuat lebih lengkap. Orang yang tidak mempunyai esensi core dari love yang sejati, dia itu kayak apa ya? Kayak ekstrim gitu loh. Either gue harus super bertanggung jawab kepada orang ini, atau enggak gue akan merasa bersalah total. Itu etis ya. Itu cowok yang sangat tanggung jawab tapi jadi killer. Atau jadinya kayak jadi playboy, kayak udah gue tinggal nikmati hidup ini aja, gue tinggal sedot-sedot cinta dari perempuan sana perempuan sini. Ada yang kayak gitu. Ada yang estetis karena menikmati sesuatu. Terus etisnya kayak menuntut diri terlalu ekstrim. Gitu. Nah, berarti kok yang udah balance ketiga tahap itu tuh ya emang yang bukan ke ini ya, bukan ke orangnya gitu kan, yang which is justru mengobjekkan seseorang, ya nggak sih? Jadi emang lebih ke murni ke Tuhan gitu ya, kira-kira ya? Kalau bicara sama murni ke Tuhan itu jadi abstrak ya. Gue pikir. Ya, jadi gimana tuh maksudnya? Meskipun gue demen Kierkegaard, tapi gue satu sisi merasa dia kayak terlalu ekstrimin Tuhannya, satu sisi ya. Nah, jadi akhirnya dia kayak gini loh. Kalau dia terlalu mentingin Tuhan, jadi dia harus kurang mementingkan manusia. Makanya dia putus sama Regina Olsen. Jadi kayak gitulah, ngaco lah. Nah, kalau gue pakai konsepnya Buber untuk kritik Kierkegaard adalah, betul, percaya Tuhan harus individu. Tetapi Tuhan juga memberikan sarana lewat manusia yang lain untuk mengasihi Tuhannya. Jadi lewat manusia kita belajar mengasihi Tuhan gitu. Itu sih yang sebenarnya yang kurang dari Kierkegaard.
Gue jadi inget apa yang lu bilang di ini deh, yang diskusi sama Sam yang ngomongin tentang tesis lo, yang bilang kalau justru masyarakat ini atau orang-orang ini, manusia ini itu kurang di masalah cintanya ini gitu kan. Jadi apa di situ emang lu mau meneruskan pemikiran Kierkegaard dalam konteks ini, kemudian lu pakai Fromm gitu kan? Karena kan Fromm kan juga konteksnya ngomongin masalah love juga ya gitu. Atau gimana? Jadi buat lebih cintanya lebih relasional gitu. Tapi relasional tapi bukan bucin gitu. Gitu gak sih kira-kira? Nah, gue pikir kalau kita bahas Kierkegaard, dia itu sangat individualistik antara yang transenden dan individu, antara Tuhan dan individu. Biasanya bahasnya kayak gitu-gitu sih. Tapi memang dia kasih hint bahwa manusia itu juga bisa saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Contohnya kayak kalau pernah tahu kisah The King and the Maiden story, gimana King ingin melamar seorang istri, tapi dia mencari istri yang tepat, dia nggak boleh pakai jubah kerajaan untuk mencari ceweknya. Dia harus benar-benar pakai baju kemiskinan supaya dia melihat apakah cewek ini benar-benar sayang orangnya atau apanya. Kalau dia bawa ceweknya ke istana, ceweknya kaget. Dia jadi cinta istananya, bukan cinta rajanya. And that's a very good story, man. Like, it's a very, very good story. Tapi gini, dia hanya membahasnya secara sastra. Hanya menjelaskannya secara allegorical gitu loh. Tapi dia nggak bisa memberikan penjelasan deskriptif seperti apa sih cinta yang relasional. Untuk itu, untuk menjelaskan cinta yang relasional, akhirnya saya sendiri harus pakai konsep-konsep yang lain, kayak misalnya relational love, mature love dari si Martin Buber, Erich Fromm. Tapi gue sendiri nggak bisa murni pakai Søren Kierkegaard. Dia hanya menjelaskan musim kehidupan di individu, bukan di antar individu. Itu. Oh, di situ berarti emang apa kurangnya Kierkegaard ya dalam ngebahas pemikirannya ini itu kan. Oke, kira-kira ada satu deh kalimat ringkasan gitu kan penutup dari pemikiran Kierkegaard ini dari lo. Pemikiran Kierkegaard ya, yang benar-benar satu yang searching dulu. Lagi mikirin buku yang mana. Jangan membenci diri sendiri. Itu dari Kierkegaard. Banyak orang nggak sadar dia sedang membenci diri sendiri, sedang membunuh dirinya sendiri, secara nggak langsung. Sebagai contoh, kalau misalnya kita bekerja atau kita mengerjakan tugas kuliah dan seterusnya, ini khusus untuk anak-anak muda ya. Kita cenderung suka hasilnya, tapi membenci prosesnya. Kita cenderung suka kepada nominal gajinya, tapi tidak suka dalam proses pekerjaannya. Itu sebenarnya adalah tanda bahwa kita sedang membenci diri sendiri. Jadi, aku harus menjadi hebat. Jadi, kamu hanya akan sayang dirimu kalau hebat. Dan kamu akan terus membenci dirimu sendiri, menyiksa diri sendiri, memandang rendah diri sendiri sebelum mencapai kehebatan itu. Nah, Kierkegaard bilang bahwa jangan membenci diri sendiri. Sadarlah bahwa diri kita itu berharga. We are made for infinite. Dan memang kita membenci diri kan karena kita nggak bisa mencapai infinite itu. Jadi Kierkegaard bilang, mulailah dengan diri sendiri, sadarlah bahwa kita butuh infinite. Lalu terimalah yang infinite itu, yang ilahi itu, makna hidup yang sejati. Maka everything else akan make sense. Kita lagi benci diri sendiri, kita akan menemukan makna hidup di dalam hal-hal yang sangat sederhana, karena infinite itu sudah ada dalam diri kita. Kita nggak perlu cari-cari lagi. Nah, tapi bukannya maksudnya kita itu infinite ya, nggak. Si Kierkegaard yang nggak bisa, manusia tuh bukan infinite. Tapi kalau kita udah berelasi dengan yang
ilahi, yang infinite, yang transenden, maka kita akan mencintai apapun yang kita kerjakan. Itu sih. Itu yang sangat inspiratif dari Kierkegaard. Dan itu dipakai sama banyak pemikir. Misalnya Rollo May, filsuf eksistensial, dia pakai itu juga. Kamu membenci diri sendiri karena kamu melihat ada trauma dalam hidupmu gitu. Sedangkan bukan soal itu yang diangkat. Trauma itu bagian yang melengkapi kita untuk menjadi connected to the infinite. Gitu. Oke. Berarti emang awalnya diri sendiri ya, tetap ya. Betul. Mulailah dari diri sendiri baru bisa. Baru bisa relasi gitu kan ke sesama dan juga ke yang infinite itu ya. Betul. Itu dia ambil dari kutipan. Kalau nggak salah di Concluding Unscientific Postscript ya. Dia bilang, tujuan dari hidupku adalah untuk mengenal kehendak Tuhanku dan ide yang bisa ku hidupi, dan dengan ide itu aku juga siap rela mati. Ini bener-bener ini ya, bener. Ngingetin banget sama Socrates banget ya. Emang. Dia sangat Sokratik pendekatannya. Socrates kan juga awalnya kan dari diri sendiri kan ya, dia bilang kenali dirimu sendiri gitu. Terus juga dia sampai rela minum racun gitu kan. Iya. Karena dia tahu dia nggak minum racun, dia mengkhianati dirinya sendiri, nanti dia akan nyesel seumur hidup. Jadi dia lebih kayak, mending gue makan racunnya, tapi gue yakin apa yang gue makan itu untuk kebenaran, untuk yang infinite, bukan yang finite. Wah, gila. Wah, mantap banget ya. Ya, oke. Thank you. Thank you ya. Buat hari ini, dan kita stop ya recordnya. Cukup sampai sini. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di kelas berikutnya.